Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Poca. Dan kali ini Kak Poca mengajak, yuk kita mau sama-sama sembah Tuhan hari ini. Kita mau pejamkan mata kita mau fokus sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan sekali lagi, lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Jesus, Jesus, katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan lagi dari awal, saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, katakan hati kami percaya, percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Tentu sangat luar biasa ya. Kak Melisa mengucap syukur bahwa kalian semua pada pagi hari ini dalam keadaan yang sangat baik. Kita semua dalam keadaan yang sangat baik. Nah, pagi ini sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, kita akan mendengarkan devotion, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami ucap syukur untuk pada pagi hari ini Tuhan, untuk keadaan kami yang sangat baik, untuk istirahat semalam yang sangat baik Tuhan, untuk setiap berkat-berkat-Mu dan perlindungan-Mu serta naungan-Mu dalam hidup kami yang sungguh amat baik Tuhan sampai saat ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan devotion sebelum kami memulai kegiatan sekolah kami. Biar Engkau yang buka hati dan pikiran kami semua, sehingga kami dapat menangkap apa yang Engkau mau dan menjadi rema dalam kehidupan kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini, sebelumnya kalian masih ingat kan dengan Kak Melisa? Semoga kalian tidak ada yang lupa ya, semuanya masih ingat. Nah, sebelum kita mendengar sharing, kita mau baca satu ayat yang menjadi dasar devotion pada pagi hari ini, oke? Semua ada Alkitab kan di depannya? Mari kita buka sama-sama dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita mau baca sama-sama ya. Sudah ketemu semua? Kami saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi Kak Melisa bacakan untuk kalian semua ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ayat yang tadi dibacakan itu sebenarnya udah sangat amat jelas ya. Jadi mengucap syukur dalam segala hal karena itu yang dikehendaki Allah. Saat ini kita sudah ada di bulan apa coba? Di bulan November. Sebentar lagi masuk ke Desember, yang merupakan satu bulan terakhir dari satu tahun. Tahun ini kita di tahun 2021. Kita sudah berada di bulan November, di bulan 11. Sebentar lagi kita bulan ke-12, bulan Desember. Itu udah bulan penutup di tahun 2021. Gak berasa ya, kayaknya baru aja tahun baru gitu kemarin. Sekarang sudah mau akhir tahun. Sungguh amat sangat cepat. Walaupun keadaan yang menurut pandangan dunia tidak begitu baik tahun ini, tapi toh kita bisa melaluinya bersama-sama. Kita bisa melewatinya sampai sekarang kita sudah menginjak bulan ke-11. Nah, ayat ini mengingatkan kita untuk kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal. Apa yang dimaksud dengan segala hal? Kalau kita mengucap syukur, mengucapkan terima kasih kepada seseorang, biasanya karena apa? Karena kita mendapatkan sesuatu ya. Misalnya, orang tua kalian memberi kalian sebuah hadiah yang besar. Pasti kalau kalian sudah terbiasa, kalian akan, oh mah, pah, terima kasih untuk hadiah ini. Karena kalian mendapat hadiah. Kalau kalian mendapatnya suatu omelan, apakah ada yang ucapan terima kasih yang keluar dari mulut bibir kalian? Mama kalian ngomel, kamu tuh ya tiduran terus, gak mau belajar, itu sekolah juga gak mau diperhatikan, guru sedang menerangkan secara online. Apakah kalian, oh mah, terima kasih untuk omelannya, untuk tegurannya? Ada nggak? Kak Melisa yakin dan percaya tidak ada satupun yang mengucapkan terima kasih, bukan? Nah, kembali ke ayat yang tadi. Di sini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah. Nah, gimana nih? Allah menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. Berarti dalam hal yang baik maupun yang tidak baik. Ya, mengucap syukur untuk hal yang baik itu gampang. Seperti yang tadi Kak Melisa sudah contohkan. Kalau dapat hadiah pasti kita mengucap terima kasih. Kalau kita dipuji, kita pasti mengucapkan terima kasih. Tapi balik lagi ke ayat tadi, dikatakan dalam segala hal. Berarti dalam hal yang gak enak pun, Tuhan menghendaki kita untuk
mengucap syukur. Bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam segala hal? Terutama ya, devotion kali ini Kak Melisa akan lebih dalam membicarakan tentang hal yang kalau kita ngalamin hal gak enak. Gimana? Nah, menyerahkan kesulitan kita ke dalam tangan Tuhan. Jadi kita mengucap syukur untuk segala kesulitan kita dengan kita menyerahkan segala hal yang gak baik dalam hidup kita dalam tangannya. Tuhan, terima kasih untuk kesusahan ini. Contohnya ya, ini versi anak-anak sekolah. Kalian mungkin kesulitan belajar matematika. Nah, umum banget ya, anak-anak susah belajar matematika. Terus apa lagi? Susah belajar bahasa Inggris. Atau mungkin bahasa daerah, bahasa Cirebon, bahasa Sunda mungkin. Aduh, susah banget. Apakah kita akan bisa mengucap syukur waktu kita menghadapi kesulitan ini? Nah, kita mau belajar mulai hari ini, kita koreksi nih, apa sih yang jadi kesusahan kita sebagai anak-anak sekolah? Misalnya, yaitu balik lagi, menghadapi pelajaran tertentu. Tuhan, saya tuh nggak bisa. Akui dulu pertama kali. Akui dulu kelemahan kita, kesulitan kita. Tuhan, ya aku nggak bisa matematika Tuhan. Aku serahkan padamu. Nah, itu Tuhan akan dengar. Oh, anak ini mengucap syukur untuk kesulitan yang dia hadapi. Menarik perhatian Tuhan. Setelah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kita serahkan sepenuhnya. Tuhan, ini saya serahkan sepenuhnya padamu. Kesusahan yang saya alami ini, nggak bisa belajar, nggak bisa Tuhan, saya udah berusaha nggak bisa. Tapi jangan berserah total, terus kita leha-leha, mentang-mentang udah doa, udah menyerahkan pada Tuhan, lalu kita beranggapan tiba-tiba kita bisa. Nggak mungkin. Nggak mungkin seperti itu. Walaupun kita sudah serahkan kepada tangan Tuhan kesusahan kita, kita tetap harus melakukan bagian kita. Yaitu apa? Kita harus belajar ekstra lebih rajin. Belajar meluangkan waktu lebih lagi untuk belajar. Atau mungkin kita harus membayar harganya lebih lagi dengan mengikuti les, mengikuti kursus untuk semua yang kesusahan yang kita lewatin, ya, supaya kita bisa menambah pengetahuan, membuat kita lebih paham lagi. Nah, itu adalah bagian kita. Jadi kita serahkan, tapi ada bagian usaha yang kita harus lakukan. Nanti Tuhan akan bekerja lewat semuanya itu. Nah, lalu kita bilang, Tuhan, saya mau belajar. Ya, saya serahkan padamu, saya mau berusaha Tuhan, saya mau berusaha lebih lagi. Nah, setelah itu, biarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Jadi kita jangan membatasi Tuhan dengan mengomel-ngomel terus. Kita kalau udah les, sudah belajar tetap gak bisa. Karena menggerutu itu bukan pancaran kasih. Tapi kalau ada kasih yang mengalir dalam hidup kita, kita akan tetap damai sejahtera. Jadi kita kalau udah nggak ada kan, kalau kita setelah mengucapkan terima kasih terus kita uring-uringan, tetap terus gitu. Kalau kita udah bisa mengucapkan terima kasih, menyerahkan kepada Tuhan, kita sudah berusaha, kita akan dengan damai sejahtera melalui semua kesulitan itu. Dan jangan membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita dengan terus kita mengomel, karena dengan kita mengomel itu akan menutup semua berkat-berkat Tuhan, usaha-usaha Tuhan yang mau bekerja dalam hidup kita. Mau diturunkan hikmat, kitanya keburu ngomel, jadi kepalanya keburu panas, jadi nggak bisa menangkap apa yang Tuhan mau kasih. Nah, lalu setelah itu kita harus belajar mulai mengikis segala keinginan pribadi kita dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi. Jadi misalnya kita udah komitmen nih, kita mau pilih satu waktu untuk belajar lebih di hari, misalnya hari Rabu gitu ya. Tiba-tiba hari Rabu itu ada teman yang ngajak main bola di depan rumah. Padahal kalian sudah komitmen, hari ini saya mau belajar matematika. Nah, kalian harus meninggalkan keinginan kalian itu. Kalau kalian mau melewati, kalian mau menerobos kesulitan kalian. Kalau kalian masih pengen ini itu, dan komitmen kalian tuh dilanggar sendiri, ya itu nanti akan makin panjang lagi, makin lama lagi kalian untuk bisa. Mungkin besok ulangan akan mengulang lagi karena nilainya kurang baik, akan mengikuti remedial. Kalau kalian hari itu mau belajar, mungkin kalian akan mendapat nilai yang bagus. Nah, setelah meninggalkan semua keinginan kita dan kita tetap dalam komitmen kita untuk kita mau belajar lebih lagi, kita hargai segala sesuatu
yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Misalnya, hari ini kita masih bisa sekolah dengan baik. Walaupun kita sulit mengikuti pelajarannya, tetap berterima kasih. Balik lagi serahin kepada Tuhan. Terus kita berusaha dengan belajar ekstra. Terus mengikis keinginan kita dengan karena kita pengen belajar lagi. Jadi tetap kita hargai semua yang kita peroleh, apalagi kalau kalian yang bisa les, kursus. Wah, kalian mengucap syukur karena kalian masih punya kesempatan, punya berkat ekstra untuk kalian bisa mengikuti les. Dan yang terakhir, percaya dengan iman bahwa sesusah-susahnya kalian mengikuti pelajaran sekolah, pasti kalian bisa melewatinya. Pasti. Asal semua balik ke ayat yang tadi. Dalam segala hal, kalian mengucap syukur. Jangan sering-sering ngomel. Sesekali mungkin ya keceplosan ngomel, ngeluh. Wajar ya, kita masih manusia, masih daging. Kak Melisa juga masih dagingnya masih tebel ini ya. Jadi wajar sesekali. Tapi balik lagi langsung sadar. Oh iya Tuhan, ampuni saya sudah menggerutu lagi. Terima kasih Tuhan. Saya akan terus berjuang untuk menghadapi kesusahan ini. Nah, karena ada sesuatu rencana yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita di depan sana. Dan masih banyak lagi hal yang bisa kita peroleh di balik ucapan syukur yang kita tidak akan pernah tahu. Ada sedikit sebagai penutup ya, Kak Melisa mau sharing cerita dari kehidupan teman Kak Melisa. Jadi waktu sekolah, teman Kak Melisa ini tidak terlalu pandai. Kayak sekolahnya biasa-biasa aja dan cenderung nilainya pas-pasan. Jadi waktu kita masih sama-sama di sekolah, kita sama sekali tidak punya bayangan bahwa dia bakal menjadi seseorang yang excellent di bidang pendidikan. Tapi waktu itu dia berusaha dan terus berusaha dan berusaha. Nggak sedikit pun dia istilahnya minder atau dia ngeluh, putus asa, udahlah saya nggak bisa sekolah, saya udah nggak mau sekolah lagi. Ada yang seperti itu ya, tiba-tiba mogok sekolah karena dia merasa saya susah ikut sekolah. Itu buat saya susah, jadi mendingan saya putus sekolah, saya berhenti, lebih baik saya langsung keluar sekolah dan bekerja misalnya. Tapi anaknya teman Kak Melisa satu ini enggak, dia tetap berusaha walaupun dia susah, nilai pas-pasan, tapi dia selalu mengucap syukur. Siapa yang sangka ketika dia bisa masuk ke perguruan tinggi dan dia menjadi tiba-tiba pintar di perguruan. Jadi karena dia mengucap syukur, tiba-tiba Tuhan turunkan, tanpa dia sadari Tuhan tuh sedang menurunkan hikmat pelan-pelan dalam hidupnya. Memang tidak dalam sekejap. Tiba-tiba karena di perguruan tinggi sudah mulai penjurusan nih, dia menemukan satu mata pelajaran lah yang dia bisa kuasai dengan excellent, dan dia menjadi profesional di bidang itu. Dan siapa sangka dia bisa mengajari anak-anak lain yang tadinya dia sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya bisa menjadi seorang pengajar. Nah, itu kan di balik ucapan syukur dia ketika dia sekolah, hasilnya dia tuai di kemudian hari yang tidak orang lain sangka sama sekali. Jadi kalian ini kan sekarang masih SD, tidak tahu apa yang terjadi 10 tahun mendatang. Tetap berjuang ya anak-anak, jangan putus asa. Balik lagi, mengucap syukur, ucapkan terima kasih. Apalagi kalian masih bisa sekolah dengan sangat baik, walaupun ada yang online, ada yang mungkin sudah mulai masuk beberapa hari dalam seminggu. Mengucap syukur untuk dalam segala hal, baik dalam hal yang baik maupun yang buruk. Ingat balik ke ayat yang tadi ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Kalau Tuhan sudah menghendaki demikian, senangkan hati Dia dengan kita mengucap syukur dalam segala hal, maka Dia akan memberkati kita dengan luar biasa lagi. Sekian dan terima kasih untuk pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, mari kita berdoa dan kita meteraikan firman Tuhan yang pagi ini ditabur ya. Mari kita berdoa anak-anak. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami segera saat ini juga Tuhan, kami mau belajar mengucap syukur dalam segala hal.
kami mau belajar terus Tuhan. Ingatkan kami terus, bawa kami terus untuk kami dapat menyelesaikan tugas yang sudah Engkau berikan sebagai pelajar Tuhan. Walaupun banyak kesulitan yang kami hadapi, tapi kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Dan kami serahkan semua kesulitan dalam kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami akan terus berusaha menghadapi kesulitan ini Tuhan. Bersama dengan Engkau kami pasti bisa Tuhan. Engkaulah master of breakthrough Tuhan. Engkaulah Tuhan penerobos Tuhan. Kami pasti bisa menerobos semuanya itu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau berkati juga untuk semua guru-guru yang akan mengajar kami pada hari ini. Kau berkati mereka semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.